Assalamualaikum Ananda, jumpa lagi pada pertemuan pelajaran bahasa Indonesia di channel YouTube Berbahasa Berliterasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ciri kebahasan dari teks deskripsi. KD-nya adalah KD 3.2 ya, yakni menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Dan sekarang kita memiliki tujuan pembelajaran yakni menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Yuk kita simak video ini sampai habis. Adapun ciri kebahasan dari teks deskripsi ada 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kedelapan, mendaftar kalimat bermacas. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, tentunya pada bagian ini, pada kesembilan hal ini ada kata kunci yang perlu kamu ketahui, ya. Ini seperti kalimat perincian. Kemudian cerapan panca indera, apa sih itu cerapan panca indera? Kemudian penggunaan kata dengan kata dasar PTS itu apa sih? Dan sinonim itu apa? Dan kata depan itu apa? Nah, kemudian kata khusus dan juga penggunaan huruf kapital, kalimat bermacas, dan juga pilihan kata yang bervariasi. Nah, untuk lebih lanjut supaya kamu mengerti ciri kebahasan dari teks deskripsi ini, mari kita lanjutkan untuk menonton videonya ya. Kita masuk pada ciri yang pertama, ciri penggunaan bahasa yang pertama ya. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi di dalam kolom ini ada kalimat ya yang umum, bisa dibilang umum. Kemudian ada kalimat yang merinci untuk menjelaskannya. Cara kita tahu kan bahwa apa yang dimaksud dengan teks deskripsi itu yaitu teks yang menggambarkan suatu objek serinci-rincinya. Jadi pada kalimat ini dicontohkan, Boni tidak suka diam. Jadi bagaimana cara penulis untuk merinci atau menjelaskan pada bagian teks deskripsi itu? Pasti menunjukkan Boni yang tidak suka diam ini dengan cara menjelaskan lebih rinci seperti dia senang berlari dan melompat-lompat. Kemudian apabila aku mengajaknya keluar bermain di halaman rumah, dia akan sangat senang karena kami akan bermain kejar-kejaran. Jadi bagaimana cara menggambarkan Boni yang tidak suka diam itu? Ini dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung arti bahwa Boni tidak suka diam, seperti dia berlari. Kalau berlari tentu tidak suka diam ya. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Aku memiliki seekor kelinci jantan yang aku beri nama Boni. Bagaimana cara dia merincikan kelinci jantannya ini? Nah, dia di sini menjelaskan Boni adalah seekor kelinci Persia yang diberikan oleh temanku sebagai hadiah. Dia memiliki tubuh yang sangat gemuk. Nah, bagaimana dia menjelaskan ciri-ciri dari Boni itu sendiri? Nah, ada bulunya halus, kemudian beratnya mencapai 60 gram dengan panjang tubuh sekitar 50 cm dan panjang kupingnya mencapai 30 cm. Nah, itu adalah cara untuk merincikan kalimat yang umum tadi. Kalimat yang di sebelah kiri ya, sebelah kanan itu adalah untuk menjelaskannya. Itu. Nah, seterusnya yang kedua ada penggunaan kalimat yang menggunakan cecapan panca indera. Nah, pada bagian ini ada 3 cecapan panca indera yang yang dikhususkan untuk teks deskripsi ini. Kan kalau panca indera itu ada 5 ya, karena dia panca ada 5 indera gitu. Tapi kalau di sini itu ada 3 saja, yakni cecapan indera yang seolah-olah melihat, kemudian ada yang seolah-olah mendengar, dan seolah-olah merasakan. Nah, contohnya adalah seperti kalau melihat, dia memiliki tubuh yang sangat gemuk dengan bulu putih. Bagaimana cara untuk mengetahui gemuk, bulunya putih? Itu pasti dengan penglihatan mata ya. Tapi kalau misalkan ada kalimat yang menunjukkan atau sebuah kata yang menunjukkan kita mendengar gitu ya, menggunakan cecapan panca inderanya
telinga berarti mendengar, seolah mendengar seperti kata mendengkur ini. Kemudian seolah merasakan, bulu putih yang sangat halus. Jadi halusnya inilah yang dirasakan. Tidak mungkin dilihat saja kita tahu, wah itu halus ya, tidak mungkin. Pasti dirasakan. Nah itu mudah ya. Selanjutnya ialah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Ini maksudnya apa sih KPTS gitu? Ini adalah maksudnya ada sebuah kata yang kata dasarnya itu huruf awalnya itu K, P, T atau S. Nah, jadi seperti ini. Dia memiliki ketentuan bahwa fonem K, P, T, S ini luluh. Ada fonem yang luluh jika setelah awalan menasal, kalau N besar itu berarti menasal ya kita bacanya, diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misal nih, untuk memengaruhi, itu kan kata dasarnya pengaruh ya, pengaruh, jadi menasal tambah pengaruh, pengaruhi. Kemudian memesona, itu ada kata dasar pesona kan P ya, jadi diganti dia luluh, tidak ada lagi kata apa ya, huruf awalnya itu nggak ada lagi, jadi memengaruhi, tidak lagi mempengaruhi tapi memengaruhi. Memesona bukan mempesona ya, tapi memesona. Kemudian ada lagi karantina, jadi kalau untuk kita jadikan kita kasih imbuhan berarti dia menjadi mengarantina, bukan mengkarantina ya, tapi mengarantina, karena KPTS itu akan luluh. Begitu. Kemudian fonem KPTS itu tidak luluh jika setelah awalan menasal ini diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan. Maksudnya konsonan rangkap ini ya, kluster itu maksudnya konsonan rangkap. Misal memprakarsai, kan ada P dan R gitu ya. Memprakarsai seperti yang di bold itu, ditebalkan ya, ditebalkan kalau bahasa Indonesianya. Mengkriminalkan, mengklasifikasi. Nah, itu kan ada KL, KR. Nah, itu dia tidak luluh, dia tetap seperti itu, dan kamu bisa menggunakan menasal yang lain ya. Menasal itu banyak ya, ada me, ada meng, ada menye, ada apa lagi? Ada me gitu. Dan kemudian fonem KPTS ini tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan KPTS. Misal nih, kan mempertaruhkan, dia kan taruh ya, memperluas, itu kan luas ya, jadi tidak luluh ya, perluas jadi mempertaruhkan, kalau perluas jadi memperluas, dia tidak luluh. Yang luluh itu cuma yang di ketentuan yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya ciri kebahasaannya adalah penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Jadi ada sinonim, gunanya apa sih sinonim ini? Ya, untuk lebih variasi aja gitu ya, bisa mengganti sesuatu seperti ini. Ini adalah seekor kelinci persian diberikan oleh pamanku sebagai hadiah. Nah, sinonimnya itu bisa dalam bentuk sinonim maupun kata atau mungkin kalimat yang bermakna sama dengan kata yang ada pada teks deskripsi itu. Nah, ini seperti pemberian dari seseorang dalam rangka cuma-cuma. Kalau cuma-cuma kan berarti itu hadiah. Nah, itu kita supaya lebih bervariasi aja gitu ya, jadi ada sinonimnya, karena tidak mungkin kita mengulang kata yang sama pada paragraf yang sama juga, itu membuat tulisan menjadi tidak bagus begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Sini ada kalimat, apabila aku mengajaknya keluar dan bermain di halaman rumah, dia akan sangat senang karena kami akan bermain kejar-kejaran. Nanti ketika kamu diminta untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan pada suatu teks deskripsi, carilah kata ke, ya, kata depan ke dan di sebagai penunjuk bahwa ada kata depan di teks deskripsi itu sendiri. Nah, ke dan di ini ditulis terpisah dari kata setelahnya, karena kata depan ini itu berarti ditulis karena adanya unsur lokasi nanti ya, lokasi seperti halaman rumah, keluar gitu ya.
Nah, kalau di yang lain itu lagi bukan kata depan lagi, tapi imbuhan. Nah, itulah dia. Memahami itu. Ada kata depan di dan ke. Nah, selanjutnya di teks deskripsi ini ada penggunaan kata khusus. Kalau kata khusus berarti ada kata umumnya dong ya. Tapi di sini lebih ke kata umum, misalkan kita temanya hewan peliharaan, tapi kita karena teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek serinci-rincinya, berarti gunakanlah kata khusus karena hal-hal yang bersifat rinci itu pasti khusus. Contoh hewan peliharaan itu bisa kucing. Aku punya hewan peliharaan, tapi kan tidak tahu kita hewan peliharaannya apa gitu ya. Nah, dan di sini aku memiliki kucing, atau lebih khusus lagi aku memiliki kucing Persia, atau anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung, dan lain-lain. Kemudian ada lagi kata umumnya bergerak. Bergerak itu kan banyak jenisnya ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan kita katakan aku bergerak, tapi kita tidak tahu bergeraknya itu apa, pergerakan dan seperti apa. Nah, kalau khusus kan menggeliat. Kalau menggeliat kita bisa membayangkan, karena dia menggambarkan, pasti yang membaca atau mendengar pasti akan membayangkan ya. Nah, menggeliat, kita bisa membayangkannya gitu. Kemudian contoh memukulnya bagaimana? Bisa menghantam, menampar, dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan lain-lain bisa dibaca. Nah, kalau tadi kan ada juga penggunaan kata depan di dan ke tadi ya. Nah, ini penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Tapi di sini lebih menjelaskan tentang di perbedaan di dan huruf kapital dalam satu hal bersamaan ya. Contoh kata depan kata depan di itu berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, sama dengan tadi ya. Tapi di sini kan ada contohnya di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Nah, itu di dengan pantai kan dipisah. Nah, kemudian sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contoh dimainkan, ditampar, tidak menunjukkan posisi atau letak kan. Jadi di-nya itu digabung, bukan dipisah. Nah, sedangkan penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi di sini kan tadi kalau kita lihat di pantai itu tidak menggunakan huruf kapital ya untuk pantainya. Tapi ketika pantai itu sudah memiliki nama, di Pantai Padang, lebih jelas, lebih rinci lagi di Pantai Padang, di Jalan Patimura. Kalau di jalan aja nih, J-nya itu tidak pakai huruf kapital. Ini di Pantai Padang, di Jalan Patimura, di Sungai Musi, dan lain-lain. Nah, kalau udah tahu namanya jelas, seperti ini geografinya itu di mana. Kalau di pantai kan banyak pantainya. Tapi di Pantai Padang jelas nih geografinya di mana, itu menggunakan huruf kapital. Oke, jadi itu bedanya. Kamu merincikan dalam teks deskripsi ini berarti sebaiknya lebih rinci juga, alamatnya di mana, posisi atau letaknya di mana, atau bagian geografinya di mana gitu ya. Maka akan lebih bagus, nanti akan lebih menunjukkan fakta di teks deskripsi yang kamu tulis atau kamu baca. Selanjutnya ini di teks deskripsi cirinya ada mendaftar kalimat bermajas. Nah, teks deskripsi itu menggunakan majas seperti majas asosiasi dan personifikasi. Asosiasi itu menggunakan kata seperti, contoh ya, wajahnya bulat dengan pipi yang bulat pula seperti gumpalan kapas yang menggemaskan. Berarti ada kata sepertinya kan. Untuk apa sih kita menggunakan kata seperti? Ya supaya bisa orang membayangkan apa yang kamu gambarkan. Jadi yang kamu gambarkan di teks deskripsi itu benar-benar jelas. Contoh juga yang lain kayak rambutnya bergelombang seperti ombak. Nah, itu. Kemudian personifikasi. Kita tahu bahwa personifikasi itu memberi sifat manusia pada benda. Contoh, di sekitar pantai banyak pohon kelapa yang selalu melambai-lambai. Yang bisa melambai-lambai ya sepertinya manusia ya. Tapi karena hampir sama posisi atau gerakannya, jadi dianggap bahwa pohon kelapa itu melambai-lambai.
Nah itu dia 2 majas itu, silahkan dicari kalau seandainya kamu diminta untuk mengidentifikasi sebuah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Selanjutnya, untuk ciri yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, teks deskripsi itu menggunakan kosakata sangat segar, sangat segar lagi. Kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas gitu. Segar ini dimaksudkan banyak pilihan-pilihan kata yang bervariasi yang tentunya menambah wawasan dari orang yang membaca ya, seperti ini. Tamu yang datang kemudian dipayungi dengan payung kebesaran. Ternyata tidak payung untuk hujan aja ya, tapi payung kebesaran juga ada gitu kan, ada pilihan kata bervariasi. Sebagai penghormatan terhadap tetamu yang datang. Setelah tari persembahan ditampilkan, kemudian acara dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dalam carano kepada sang tamu. Pada saat upacara pernikahan, suguhan daun sirih diberikan kepada pengantin pria sebagai wakil dari rombongan. Daun sirih di carano tersebut juga biasanya disuguhkan kepada kedua orang tua pengantin. Nah, jadi ada pilihan-pilihan kata yang bervariasi atau hal-hal yang berbeda gitu ya. Yang kebesaran kah, daun sirih kah, caranonya kah, atau upacara pernikahannya kah. Jadi ada suatu yang bisa menjadi objek dan pilihan katanya pun bervariasi. Nah, kita menjelaskan di sini tentang ada pernikahan. Nah, gitu ya. Nah, itulah dia penjelasan mengenai ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Jika nanti kamu ada pertanyaan atau suatu materinya belum terlalu jelas, silahkan bisa di komen di kolom komentar, dan jangan lupa yang menonton atau yang sudah melihat video ini silahkan tinggalkan komentar nama dan kelasnya, karena ibu ingin melihat siapa sih yang sudah melihat ini gitu ya. Melihat video ini. Dan kemudian jangan lupa kamu sering-sering membaca, karena ya kalau mau berbahasa yang baik silakan berliterasi seperti YouTube channel ini, berbahasa berliterasi. Baiklah, ibu akhiri sampai di sini. Sampai pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.